Yo guys, Mimi Gomex Detect ID. Kali ini kita bakal bahas produk dari Aerocool. Dan sebelumnya kita udah pernah ngebahas ini, tetapi kita belum pasang-pasang, kita belum cobain gimana si liquid cooler ini meningkatkan performa dari CPU kita, dan bagaimana hasil RGB-nya juga, dan sebagaimana seefektivitas apa untuk si case dari Aerocool ini. Dan langsung aja kita simak videonya. Oke, kemarin gue udah balas untuk ini dan sekarang kita beli satu buah power supply dari Aerocool juga. Jadi kita pakai 3 produk dari Aerocool dan 2 produk yang tidak dari Aerocool. Jadinya untuk motherboard dan CPU-nya nggak bakal gue sebut terlalu banyak dan nggak sebut terlalu detail. Dan sebelumnya juga gue pernah bikin polling bagaimana menurut teman-teman di sini, apakah rakit begini itu sulit atau mudah sebenarnya, ya kan? Dan rata-rata semua orang yang di polling itu menjawab susah, ya kan? So gue pengen langsung aja kasih kalian, sebenarnya ini nggak susah amat, sebenarnya tinggal tempel-tempel aja, colok-colok aja. Tapi mungkin sedikit tricky kalau kalian nyolok prosesornya itu, dan itu doang. Sisanya kalian tinggal baca buku petunjuk dan harusnya sih berjalan dengan lancar. And langsung aja kita coba buka-buka barangnya ya. Oke, kita udah beres bagian ini harusnya. Nah, pemasangan power supply-nya cukup mudah. Oke, nah nanti kabelnya kalian tinggal rapihin di sini nih. Ngeliat nih, rapihin ke sini aja gitu. Nah, selanjutnya ada hal yang lebih ribet ketimbang yang lain-lain. Motherboard, bro. Nah, sekarang gua bakal ngemasangin motherboardnya. Oke, gua masih ngelanjutin di bagian ini. Untuk power supply-nya udah gua tes tadi menyala ya. Dan gua cabut lagi karena kata temen-temen suruh gua cabut dulu power supply-nya biar nggak jalan apa-apa ini ya. So gue lanjutin ini. Yus, dan kita balik lagi, dan sekarang kita bakal bahas untuk casing dan water cooler dan power supply-nya juga deh. Power supply juga untuk Aerocool ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pemasangan liquid cooler ke dalam case-nya ini. Menurut gua pemasangan di sini cukup mudah. Gua sampai bisa pasang ini 2 kali. Karena pertama gue salah pasang, dan yang keduanya gue bisa pasang ini dengan benar dan case-nya bisa tutup dengan baik. Dan selanjutnya gue pengen kasih tuh teman-teman di sini, kalian bisa lihat seperti gue pasangnya bagian atas. Dan kalau kalian nggak mau pasang itu di atas karena takut susah pasangnya, takut kesenggol takut kesenggol pin dari fan, kalian bisa pasang itu ke bagian back case-nya ini. Di situ kan ada kipas ya, kalian copot kipasnya pakai obeng dan kalian tukar menjadi liquid cooler. Di situ lebih aman menurut gua dan gak repot seperti ya. Dan kita lanjut ke bagaimana performance ketika kita pakai water cooler dan tidak pakai water cooler. Ketika kita pakai liquid cooler dan tidak pakai liquid cooler. Tentu saja sangat-sangat meningkatkan performa dalam gua bermain game Rise of Tomb Raider. Gua coba game AAA langsung aja, yaitu berada di suhu sekitar 40 derajat. Itu kayaknya udah tertinggi deh, karena gua nggak pakai AC. Ruangan ini tanpa AC sedikit pun. Jadi menurut gua kalau nggak pakai liquid cooler mungkin bisa di angka 50 derajat mungkin menurut gua ya, karena gua nggak coba untuk nggak pakai liquid cooler. Gua langsung aja coba pakai liquid cooler dan pengen tahu seefektif apa pakai liquid cooler, dan ternyata efektif banget kan. Dan selanjutnya kita bahas ke suara yang dihasilkan dari kipas dari liquid cooler ini. Menurut gua suara yang dihasilkan dari kipas ini itu tidak terlalu kerasa, nggak terlalu kedengaran banget, nggak annoying lah intinya gitu. Tapi untuk bunyi tetap ada, tapi ya nggak mengganggu banget sih menurut gua. Itu dari perspektif gua. Selanjutnya gua bahas untuk kipas yang dihasilkan dari fan dari case bawaan dari Aerocool ini. Untuk fan-nya sendiri ini tidak berisik. Menurut gua ini salah satu hal yang patut kalian tahu, kalau fan yang bawaan casing biasanya itu berisik. Karena gue pernah coba fan dari merek lain, itu punya
kipas yang lumayan berisik, dan di sini gue nggak menemukan kebisingan tersebut. Dan ngomongin estetik, kalian lihat di sebelah gue ini udah estetik banget, warnanya ini udah cakep banget. Apalagi yang kurang dari case-nya ini. Dan ngomongin pemasangan deh ya, pemasangan liquid cooler ini gue cuma memakan waktu sekitar nggak lama, tetapi mungkin cara pasang gue ini nggak bener. Jadi mungkin itu yang menyebabkan gue nggak lama masangnya. Untuk liquid coolernya bekerja, gue bisa mendapatkan suhu yang cukup bagus. Dan ketika gue main game di laptop tanpa kipas dan tanpa cooler sedikit pun yang kipas extension itu, mendapatkan suhu yang lumayan panas, berkisar 45 sampai 50 derajat. Dan ini adalah mid tower case. Jadi tenang aja, kalian bisa taruh mini ITX di sini juga. Mungkin segitu dulu. Kalau kalian pengen beli case ini, gua rekomenin banget kalian beli case ini karena cakep banget warnanya yang kalian lihat ini. Jadi gua rasa kita nggak perlu beli fan-fan tambahan lagi, itu poin plusnya. Dan untuk liquid coolernya ini, kalau kalian memang punya budget lebih, gue saranin kalian beli. Kalau kalian memang nggak punya budget lebih, ya udah, gimana lagi kan. Tapi kalau punya budget lebih, gue saranin banget kalian beli liquid cooler. Sekarang liquid cooler ini sangatlah membantu di zaman sekarang dekat-dekat ini, karena kita banyak melakukan hal-hal yang 3D, itu membuat kinerja dari CPU ini bakal panas. Dan mungkin segitu dulu untuk review kita kali ini. Gue sudah menepati janji jiwa untuk membahas produk ini lebih detail dan lebih lengkap. Dan ya kalian bisa lihat, gue udah yakin banget ini hasilnya pasti bagus banget dan bakal berfungsi dengan baik banget. Jangan lupa kalian follow Instagramnya Aerocool, dan kalian follow juga Instagramnya _id. Semua link di description, dan link pembeliannya ada di bawah untuk liquid cooler dan juga case dari Aerocool ini. And segitu dulu, gua cabut undur diri, bye.